Jadi itu itu harus berubah. Hanya kita yang tahu kita ini posisi baik apa. Sementara orang luar itu sudah membaca barcode kita. Jadi tidak bisa kayak orang luar dan barcode kita keluar, angan-angan kita yang ada di otak kepala kita keluar. Gitu loh. Jadi ini bisa dibaca luar, bisa dibaca alam. Layar rosok ini, layarnya ini bisa dibaca. Rosok kita ini yang terbaca. Gitu loh. Makanya kita membuat brand layar rosok. Di perdepoan layar rosok ini kelihatannya jadi seperti itu. Kalau kita yang baca siapa? Yo ukurannya bukan orang lain, ukurannya rasa kita. Rosone semua manusia punya rasa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini ngopi. Ngopi tetap ngopi. Nggih, selamat datang nggih, Pak Nunung. Ngopi. Ngopi sih ben gak salah paham. Sing kita ngopi sih dulu ya, sak srit. Ya, menembus tanpa batas. Assalamualaikum, Gus Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Nunung. Sehat nggih, kabar iki? Nggih, ini perusahaannya barcode. Barcode itu apa yang kita minta itu namanya barcode. Kalau gaya bahasanya kita, barcode. Kita membuat barcode. Barcode itu yang harus kita rubah. Kalau kita mau pindah, harus pindah. Jangan menjadi yang lama. Dan kebetulan ini saya punya temen Poloplek ya, bisa jadi guru saya, bisa jadi teman saya semua. Merubah barcode-nya. Sama dengan saya juga merubah barcode. Ini kisah nyata memang ini. Yang hari ini kita lakukan. Maksudnya merubah barcode. Jadi kita sudah ada barcode-nya. Tanda tangan itu saya naik Ilhamiku seperti apa, si A seperti apa. Kita sendiri yang membuat. Nah, misalnya saya dulu mantan kondektur, misalnya saya dulu mantan ini. Itu kan pekerjaan saya. Tingkah laku saya ya seperti itu, nggak bisa kita bohongi. Kita sendiri yang mengukirnya barcode-nya. Sehingga ditangkap alam ini seperti itu. Nah, misalnya panjenengan melihat saya, yang ngeriku, Ilhamiku yang ngono. Mbak Nunung pun tahunya Ilham itu seperti apa, dia tahu. Nah, ini ada sosok yang luar biasa. Ini pelajaran buat kita, gitu. Yang selama ini mungkin kan kenapa orang kok susah harus dipindah, harus diganti tempatnya, posisinya dipindah. Misalnya gini, ada satu tanaman itu tanamannya bagus, semuanya bagus, ada beberapa tidak ada, dari semua tanaman itu bagus ya. Tapi kalau kita menanam kan di pot biasanya, ada yang di pot, ada yang ditanam, ada yang ditanam luas dan subur, itu lebih subur. Nah, sementara tanahnya misalnya ada bagus tapi tanahnya di mangkok atau di bebatuan, kan tidak bisa tumbuh kencang ya, mentok. Nah, mentok harus dipindah di tempat yang bagus. Itu isyaratnya nggih. Nah, harus dipindah di tempat yang bagus. Terima kasih tap-tap layarnya nggih. RP diceramai. Jadi kita harus pindah menjadi di tempat yang bagus. Kalau
Urusan ini gimana? Kalau urusan setiap hari, ya bukan tempatnya dipindah ya. Itu bisa saja kalau orang biasanya kenapa suruh pindah rumah atau suruh leboninya hanya. Nah kita yang harus dipindah. Kalau urusan barcode ini, ya kita sendiri harus dirubah barcode-nya. Barcode-nya gimana? Barcode-nya dari tingkah laku kita itu yang lama harus kita pindah, kita ganti. Kita membuat tanda tangan yang baru. Kita menginstal yang baru pada diri kita. Menginstal. Jadi orang-orang baik, misalnya aku seperti saya ini, dulunya seperti itu, saya mencoba merubah seperti ini. Walaupun tidak banget-banget, mulai seperti ini gaya bahasanya. Nah, klambine wis mulai ngene iki, gitu kan. Oke. Kan gitu. Ini kan merubah barcode supaya ditangkap malam apa langsung selesai, enggak lama, butuh lama. Hari ini pun masih ada, jadi itu ditindas, perbuatan kotor kita, dosa-dosa itu tertindas, jadi tidak bisa dihapus ya, memorinya masih lama. Apalagi orang-orang dekat kita, orang yang di sekeliling kita tahu ilham itu seperti apa, enggak ya tahu, enggak mungkin. Begitu juga orang kampung sekelilingnya. Makanya kalau kita mau membuat mendirikan suatu, mungkin menjadi seorang Pak Ustadz atau Pak Dukun atau apa namanya. Lah itu seorang spiritual itu biasanya di daerahnya tidak laku. Kenapa seperti itu? Ya karena orang sekelilingnya tahu barcode kita yang lama yang jelek itu. Dan itu masuk alam bawah sadar mereka semua, tidak mungkin percaya, bahkan selamanya tidak percaya pada saya. Itu loh. Orang-orang dekat yang tahu kita selama ini. Nah itu. Sehingga barcode kita ya kadang-kadang tidak berlaku atau lama sehingga harus keluar rumah. Atau orang luar yang dulu. Itu loh, jarang. Dan ini kalau kita bisa menguasai yang orang sekeliling kita, ya ini sebenarnya yang luar biasa itu memang orang dekat kita ini harus kita baik-baiki dulu. Orang dekat kita, anak istri kita, tetangga kita, itu harus kita perbaiki. Kalau kita sudah baik dengan mereka yang dekat-dekat, ya otomatis yang luar malah cepat. Cuman memang sulit, barcode itu memang kita merubahnya itu sulit. Jadi memang harus benar-benar fix. Kita harus yakin tanpa pantang menyerah. Apapun masalahnya tetap maju, tetap mempengaruhi. Begitu juga tetangga kita, saudara kita yang dekat ini yang lebih mempengaruhi. Misalnya kita harus baik-baik dengan mereka. Sementara mereka tidak mendukung, ya sulit ya. Apalagi itu kebiasaan sehari-hari. Nah, ini yang harus kita rubah. Ya tidak ada salahnya misal harus pindah. Itu harus diganti, tidak hanya dipindah dalamnya saja, tapi pindah juga dohirnya, pindah rumah. Kalau Nabi dulu hijrah, kan gitu lah. Sama. Itu ibaratnya dari yang komunitas yang langsung hijrah, berbondong-bondong pindah tempat semua dibondong. Sama. Kalau kita masih bisa mengedit ya, tapi yang memang harus diedit dulu diri kita. Diedit. Diganti barcode-nya. Nah, ini ada kisah yang menarik yang mungkin bagus ya. Ini bisa nanti untuk teman-teman semuanya. Nah, ini ada barcode-nya seorang yang dulu memang luar biasa, yang background-nya kacau. Dan selalu di puncak tangga, tapi posisinya posisi jelek. Misalnya seorang, nah ini posisinya background-nya seorang supir. Supir itu Seraja TK, paling banter, losdol. Pada saat di zamannya, seorang supir bis juga supir truk. Supir truk pun menjadi mafianya, kelas satunya. Bahkan sampai yang seorang pembegal dan lain-lain dia menguasai A1, sehingga sampai yang punya itu juragannya ketakutan. Datang misalnya malah harus kirim upeti dikasih dan lain-lain. Nah hari ini dirubah semuanya.
Tapi kenapa ikan tenggelam di air gak mati? Ikan tenggelam lah, ikan itu kan memang di apa ya, di auranya, jadi di wilayahnya itu memang kehidupannya di sana, kehidupannya di air, sehingga justru kalau dikeluarkan dari air ya malah mati. Nah itu yang harus kita pelajari kenapa bisa itu. Nah, kalau jenengan bagi juga, kalau jenengan bisa menguasai, ya jenengan bisa ilmunya ikan seperti apa. Kita harus nang banyu ngeleleng. Ya, jadi gitu dah. Nah, jadi gitu tadi kita kembali ke laptop. Jadi harus berubah, harus merubahnya. Kita sendiri yang merubah barcode itu. Terima kasih tap-tap laranya Dika habis. Kalau kita sudah berubah, nah sedikit-sedikit berubah, tidak percaya. Orang itu tidak percaya, kita berubah itu tidak percaya, apalagi orang dekat itu sama. Istri-istri kita, anak kita, sing cedek itu malah sulit karena sudah mendarah daging barcode kita sudah gambarin ngono ya usiku dirimu, kita sendiri yang membuat. Gitu loh. Jadi lebih sulit memang. Sehingga kalau apalagi orang luar masuk kan lebih sulit ya, apalagi di luar sana. Sama, apalagi Gusti Allah. Kan sudah gambar, sudah dilihat di sini. Orang-orang sekeliling kita itu. Nah, makanya kalau di orang NO itu bukan diakal-akali ya, itu kan ya gaya bahasa guyonan, tapi ya mungkin naik menurut saya ini saya pribadi ya, bukan lucu-lucuan, bukan. Kenapa orang meninggal itu kan sebelum menghadap gitu. Jika ini baik apa buruk? Baik. Semua orang bilang baik. Tapi apa itu berlaku? Tidak berlaku. Yang berlaku orang itu sendiri. Baik tidaknya tergantung orang itu sendiri. Jadi terus yang dimaksud kenapa orang-orang itu seperti melakukan seperti ya, sebenarnya kita yang hidup ini untuk pelajaran kita ini. Maksudnya kalau orang-orang desa sekeliling kita membuat itu baik, ya baik. Bahkan kita mengajukan di bank pun, mengajukan pinjaman pun, orang bank itu tanyanya ke sekeliling kita. Piye barcode-mu? Piye wong iki? Gimana orang ini? Layak apa tidak tak kasih pinjaman? Layak, nah gitu loh. Jadi tetap orang-orang dan orang-orang itu, orang-orang desa, orang sekitar kita itu satu kampung itu, satu RT misalnya itu yang melihat barcode kita, kelihatan. Penampakan kita itu kelihatan. Cuman ada orang-orang tertentu yang memang dia munculnya apa ya namanya? Bukan pencitraan, tapi dia munculnya biasa-biasa, tapi dia dalamnya bagus. Dan itu pun memancar, orang pun tahu. Bahkan ada seorang gembel yang luar biasa, di sini dulu pernah ada. Tapi orang-orang tetap segan. Ya karena tahu memancar, apa yang ada di dalam hatinya itu memancar keluar, terpancar dari tingkah lakunya, dari kebiasaan itu loh. Jadi orang tidak melihat, kalau sudah lebih tidak melihat orang sosoknya. Nah kita semua ini rata-rata biasanya usriario, bangga dengan dosa, seneng gitu loh, mengolok-ngolok, mencaci maki. Lah budaya kita ini, budaya yang santun ini hari ini sudah berubah, suka mengolok-ngolok temannya, bahkan kepala negara kita itu dibuat bulan-bulanan habis-habisan, dicaci maki. Itu kebudayaan kita seperti itu, terpengaruh oleh, secara tidak langsung kita sudah terprovokasi, sudah terjajah. Tidak bisa dijajah itunya, dijajah mentalnya. Yang masih kecil-kecil dicekoi yang seperti itu, minuman keras, sabu-sabu dan lain-lain. Itu kita. Akhirnya kalau orang sendiri, Nusantara sendiri ya tidak seperti itu. Zaman kita ini luar biasa. Dan itu harus dirubah. Kalau dirubah, barcode kita berubah, semuanya berubah, dipastikan semuanya akan lancar-lancar saja. Apapun. Nah, kalau lebih ke
dalam, ya kita ada istilah spiritualnya, menghadap ke setiap hari minta petunjuk, ada apa ini, ada apa ini. Jadi orang Jawa itu adalah istilah petunjuk, semedi apa nek ngarani meditasi utawa apa nang centong dhewe. Dia minta petunjuk. Ada petunjuk. Jadi ada petunjuk. Apa yang kita minta itu ada petunjuk. Jadi kita minta memang pada sedulur kita tunjukkan sak wujude sak nyatane. Maka ditunjukkan. Sehingga tahu ada sesuatu. Tahu. Nah, kalau sudah tahu kita mencari warding, hati-hati. Kita bisa berjalan di rel yang lebih baik. Andi. Jadi itu harus berubah. Hanya kita yang tahu kita ini posisi baik apa. Sementara orang luar itu sudah membaca barcode kita. Jadi tidak bisa kayak orang luar, tapi barcode kita keluar, angan-angan kita keluar, yang ada di otak kepala kita keluar, gitu loh. Jadi ini bisa dibaca luar, bisa dibaca alam. Layar rasa ini, layarnya ini bisa dibaca. Rasa kita ini yang terbaca, gitu loh. Makanya kita membuat brand layar rasa. Di perdepoan layar rasa ini kelihatannya jadi seperti itu. Kalau kita yang baca siapa? Yo ukurannya bukan orang lain, ukurannya rasa kita, rasane awake dhewe. Jadi semua manusia punya rasa. Nggih, barcode itu nggih barcode nggih. Nah, sehingga doa-doa kita doa-doa itu lebih ke meminta, meratap-ratap. Ya justru itu yang ditangkap barcode-nya, bukan mintanya itu nggih. Mintanya itu jadi ada gaya bahasa, ada bahasa ya minta tapi gak kaya ngono mintae ngono sama. Nek minta ngene bapake ku berarti minta itu nek di sini memberi contoh. Misal kita mau berlimpah, berlakulah keberlimpahan itu. Barcode kita kepecah, maka kita akan semakin berlimpah. Sama. Jadilah saluran rezeki. Jadi lebih ke bermanfaatnya. Itu kita lebih ke memberi contoh pada orang-orang itu. Lalu ditangkap alam ini. Kita akan diberi, kalau kita nyontone sing wong berlimpah, ya kita menjadi kaya, menjadi berlimpah. Kita nyontone wong sing sugih, ya kita contoh seperti orang-orang baik, misalnya Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak apa itu. Kita akan baik-baik saja misalnya. Ya sama, kita akan jadi seperti itu. Dikasih. Gitu. Bendiralah kersane Allah ono dalane. Itu caranya. Jadi barcode kita itu yang ditangkap alam lalu mawujud pada kehidupan kita. Nah, ini lebih tajam daripada doa ya. Doa itu nek salah ya tidak terkabul. Sebenarnya terkabul, tapi kan kita merasa tidak terkabul. Kabul, misalnya minta sabar ya Allah, berilah kesabaran. Itu kan ketika kesabaran kan kita justru mendapatkan orang-orang yang sangat luar biasa, yang tidak bahkan sangat mendolimi kita, gak masuk akal. Ya itu kita harus bisa bersabar, justru didatangkan itu. Nah, artinya kita sudah mendapatkannya. Nek kita melakukan sabar itu sendiri, itu namanya mengalami. Akhirnya saksi-saksi itu. Itu adalah barcode kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satpam Rahmat Banglilo Gendok Watu Ngoro Jombang hadir masih lama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngeten lho. Nggih, piye Mas? Piye kabar Mas Rahman? Nah, ngene lho. Dadi iki kaya oh, nggih. Mantap jangan. Nah, itu barcode diganti Mas. Jadi R-nya itu dirubah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Gimana? Alhamdulillah nggih. Mas Agus. Gak tau ketok rek Mas Agus nggih. Nggih, sehat-sehat wae nggih. Terima kasih. Nggih matur nuwun nggih. Nggih. Nah, gitu nggih. Jadi memang harus dulu nggih latihan ngomong ben gak salah paham tok ngopi. Ngopi ben gak salah paham. Ya, jadi kita memang harus merubah barcode kita.
Kalau memang barcode-nya yang salah, ya tapi jangan dikira memang ada ujian, ada berarti ada rintangan di sana. Dan itu sedikit saja kita berimajinasi ya terjadi. Terjadi. Jadi ini kisah lucu ini, ada seorang teman yang memang konco ya. Ini kayak gaya bahasa ini kayak guyonan. Tapi ini mau wujud, nggih, matur nuwun kopine Mas Agus nggih. Mau wujud. Teman ini selalu bilangnya piye Mbah ngono. Loading kembet. Itu kan gaya bahasa guyonan. Ya mungkin beliaunya ini menyerap, ayo ngopi bareng kayak ngono. Aku loading kan. Ini kan gaya bahasa loading itu kan kangen kapan-kapan main karo nggih. Lah biasane ya main nang ngoro ya ngoro nggih. Ya kemarin memang ada kesalahpahaman mungkin jenengan apa memang saya lagi ndak mood untuk telepon konfren itu nggih bareng-bareng nggih. Kenapa saya memang menghindari. Nek belum nyambung sih ya memang ndak masuk saya. Karena memang saya belum di sana, posisi saya belum di sana, ndak nyambung ngoten tok nggih. Itu Mas Agus, jadi ndak masalah nggih. Telepon biasa dhewe yo ayo moro ya ngopi suk ya biasa panjenengan sing luar biasa menemani saya sampai remuk-remuk nyedek ngonconi yang membantu. Bahkan juguane tuku-tuku dhewe. Ngopi kan duduknya aku gak duit itu karo kopi. Ya kopi apa rokok misalnya air malah tuku-tuku dhewe kan panjenengan. Nah, itu loh, siap gak masalah nggih, suhu. Nggih, jadi kita lagi proses jadi ini memang ada kisah. Saya ketika masih bersama Pak Agus ini seorang top leader di salah satu MLM PT DAS. Yang kebetulan saya salah satunya. Nah, ini ada kisah yang memang untuk pelajaran bagi teman-teman. Jadi saya ini punya ini anggap saja ini ngawur gitu. Anggap saja saya ini ngaco. Saya ini punya penglihatan di alam bawah sadar melihat. Bahkan saya sendiri bisa tak baca. Nah, ketika saya melakukan sesuatu di Kediri ini, di daerah Blitar ini muncul sosok tokoh yang luar biasa. Kita sebut namanya nggih. Kita bersama-sama nggih. Nah, Mas tadi itu yang di MLM itu. Ini tim saya dibantu Mas Yos. Ayo Mas nah. Ini contoh saja kenapa ini bisa berlaku. Karena kesalahan kita sendiri membuat barcode itu menoreh. Nah, di situ ini muncul. Nah, kebetulan muncul itu ketika munculnya si ini dan munculnya salah satu teman kita. Jadi katakanlah itu Bunda Nunung itu gitu. Nah, ini si A ini ada salah satu teman saya juga yang tim saya juga yang tidak mengikuti. Ndak ikut saya juga ndak. Tapi ada keuntungan ketika ini dua-duanya jalan. Ini teman saya si yang satu ini muncul. Nah, bahkan bisa cepat lebih mendapatkan keberlimpahan itu. Gara-gara pekerjaan saya menemukan. Nah, ini kan bukan suatu kebetulan juga nggih. Tapi saya kan namanya manusia sehingga saya ini menangkap iki kenaan rek, nek iki kok mlaku. Lah si A ini kan yo etok duwe lah. Saya berpikir seperti itu. Ya ini yang membuat saya tidak sukses di situ. Dan ini terjadi nyata. Sekarang ini pasten saya mengalami. Hanya saya berpikir kenaan wong itu. Kenaan si A itu. Walaupun sebenarnya seperti itu wong saya bekerja yang dia yang mendapatkan, tapi kan enggak ngono. Urut-urutannya sama Tuhan itu tidak seperti itu. Semakin kita ke sana. Sementara saya lagi mempelajari ini loh. Ini lancar jaya Mas Ilham. Siaran live-nya jernih Mas, alhamdulillah nggih. Matur nuwun nggih Mas Satpam. Nah, seperti Mas Satpam ini. Mas Satpam ini kebetulan ini ada orangnya nggih. Mas bisa komen nggih. Ini seorang luar biasa. Ini seorang punya ijazah Satpam tapi tidak bekerja. Barcode-nya jelek. Ya hari ini mohon maaf saya mengatakan barcode panjenengan jelek. Sama seperti saya sebenarnya sih, ben gak salah paham. Sehingga orang sekelilingnya semuanya menilai jelek, tidak mau. Diminta etono ya ndak wis ben karep-karep remuk ya ben.
Nah, ini namanya Mas Yanto. Ini contoh gitu, sampean biar bisa membaca, sampean biar bisa berdiri. Oh, Mas Odik Kido, wah ini sang kreator, sang penyanyi. Sukses Mas Aido, nggih, Mas Odik Kudona ini. Nah, Mas Rahmat ini kemarin ke saya, yaitu minta untuk sangu ke Surabaya. Itu pun ya mesti gak direken sih sampai sapa piye, wong gak kenal blas kok nek Mas kula Yanto. Ngoten no. Sampai seperti itu. Ndak enek Pak, tanggane ya wangel wis rawet kabeh. Ya tapi kan bukan tetangganya yang disalahkan ya, tapi kita sendiri, Mas Yanto sendiri harus berintrospeksi. Saya juga berintrospeksi, memperbaiki diri, gitu loh. Nah disitulah Mas Yanto baru ketemu saya. Akhirnya sekarang kan bisa live di sini, bisa nyemak ngoten, ndak tahu posisinya di mana jenengan. Apa Mas sudah masih kerja di Surabaya, di Gresik kemarin, apa di itu loh. Lah itu yang harus dirubah mulai sekarang. Ya untung sekarang masih ingat, masih ketemu, kita bisa ngobrol sama-sama yang harus berubah. Ngoten nggih. Nggih, Mas Odi sudah bergabung. Sudah rilis kemarin kayak album ini. Ngoten nih. Nah, ini jadi konsep kita ini memang membuat barcode. Lah sementara barcode itu apa? Barcode itu doa kita. Kata-kata ini kita itu juga barcode. Sehingga kita harus menjaga kata-kata jelek, kata-kata negatif. Ini jangan. Sebisa mungkin kita merubah yang jelek-jelek menjadi baik. Semuanya baik. Tuhan itu semuanya baik. Apapun yang jelek, yang kotor, yang itu semuanya di belakang layarnya ada Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita juga menilai yang jelek itu jelek, ya kita mendapatkan jelek itu sendiri. Mau wujud pada diri kita, sebenarnya kita yang jelek, gitu loh. Mek ngono tok. Lah, baik-baik. Ini seorang Ustadz kondang itu, Pak Gus Baha itu pernah bercerita gini. Cerita ya, tapi cerita kan luar biasa. Nah, saya kan menangkap. Jadi ada seorang yang luar biasa, seorang Pak Ustadz, Pak Yai. Nah, ini dibully tetangganya. Tonggone ini dibully, Pak. Kayak aku dibully tonggo kan wajar ya, karena tak dibully. Pak Ustadz diundang. Akhirnya dari rumah, karena dibully ya udah usah, saya enggak butuh panjenengan, wis play guys, mulai mana. Diundang lagi. Maksudnya si pemuda saya biar marah. Ulang lagi sampai 3 kali. Ngapunten Pak Ustadz enggak jadi, ulang lagi. Nah, akhirnya saya makin kerja Mas Ilham. Sekarang di Kenjeran Surabaya saya juga ke sekolahan Cina. Alhamdulillah nggih. Sukses Mas. Yakin jenengan manut seperti yang kita obrolkan kemarin waktu berangkat, jenengan akan sukses. Akan sukses ya. Ini kebetulan pedepokan Mas Ilham ini kan ada istilah layar rasa ini, sebenarnya kan memang saya branding untuk sebuah pedepokan nggih. Saya kumpulkan orang-orang yang memang lagi minus. Jadi untuk konsultasi, untuk mungkin apa itu tidak perlu pakai membawa apapun, malah tak kasih rokok, tak kasih kopi kan ya. Nek sangu kan kita belum sampai ke sana. Karepku sing ngono. Tak sangoni bila perlu sama ya wis nyo, butuhmu apa. Nah, itu yang mau saya ambil sehingga saya benar-benar bermanfaat untuk minimal orang-orang sekeliling saya. Nah, alhamdulillah ini kan saya juga dapat cara dapat viewer. Jadi Mas Yanto ini akhirnya melo. Padahal saya tidak pernah live. Baru ini live. Sudah berbulan-bulan saya tidak live. Mas Yanto langsung nyimak, berarti mungkin masuk nggih alam bawah sadar di sana nggih. Ini bantu saya. Nggih, Mas Agus terima kasih tap-tap layarnya nggih matur nuwun. Ndak masalah nggih, apapun pekerjaan, apapun. Jadi memang kita sendiri yang membuat. Ini ada MLM, kita sendiri yang menilai ini tidak baik sehingga banyak orang-orang itu bahkan gak oleh guru nih. Tidak boleh, ini haram, MLM, kan gitu nggih, Pak Sagus nggih. Nah, itu yang menamai kita. Karena sejatinya semuanya itu bagus. Masalah pun bagus. Yang memberi nilai kan awak dhewe. Kita yang menamai itu sebuah masalah. Kalau kita menamai itu rezeki, kan ya menjadi rezeki. Kan sebenarnya itu ketika ada masalah itu, ada sesuatu itu, nek gaya bahasa Al-Quran itu sesuatu apa ya?
kesulitan itu datangnya dibarengi dengan kesuksesan. Nah, setuju banget nggih. Jadi dibarengi bukannya dewe-dewe, bukan nanti, bukan bareng. Nah, kalau kita mendapat kesulitan atau mendapat cara ngono berarti ada kesuksesan di situ. Cariin ada apa di balik itu. Ya minimal kita ridho lah menengahi, ya tetep aja. Minimalnya seperti itu. Akan ketemu. I don't know. Jadi akan ketemu. Dan Tuhan akan menunjukkan langkah-langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan. Nah, itu dipastikan iku ngono aku iso muni tok iso ngono. Tapi kan ngomong ya engko salah paham aku nek ngomong dalil-dalil dan lain-lain. Karena saya ya bukan siapa-siapa, mantan pemain MLM, mantan kondektur sumber kencono, mantan kernet, mantan seperti itulah backgroundnya. Jadi mau dibantu ada salah satu YouTube juga Layar Roso, dibantu nyimak. Di situ ada saya. Ini juga Layar Roso, cuma namanya saya buat itu nama yang asli Ilham Muhammad itu. Maksudnya Muhammad Ilham tak balik. Pokoknya mantan ngopi ben gak salah paham gitu. Oke, terima kasih yang baru member yang baru gabung. Nah, ini memang saya punya misi. Insya Allah akan menjadi dasar ngobrol tok apa ya enek. Karena kita yang menilai. Kembali lagi, kita yang menilai, kita yang memberi makna, kita yang membuat yang beri sama. Ketika ini gak iso nek ngene gak mlaku ngono. Kan saya pernah mengatakan ya waktu sama Pak Agus iki lho malah absen barang sama. Waduh nek ngene gak iso sukses iki. Kebetulan ketika kita memberi nilai pada orang lain, akhirnya saya ditunjukkan. Waktu itu kebetulan saya punya teman yang luar biasa. Ya iki gak iso mlaku nek ejer-ejeran ngene ku mang. Nek guru-guru njaluk izin, njaluk dibagi-bagi. Kan gitu nggih Pak Agus nggih. Akhirnya saya sendiri mengalami yang seperti itu. Yo kenakan nek iku mlaku. Nek aku sing mlaku itu dhewe menengae. Oh gak nelpon aku ya gak gelem kan gitu. Ya akhirnya aku dhewe ndak sukses ngono. Wong ndek kene otaknya tertanam yang tadi itu, kenakan wong iku, kenakan wong liya. Padahal jelas rumusnya. Kalau orang itu sukses, otomatis kita sukses orang itu di bawah kita. Gitu loh. Dalam lingkar, apalagi jelas yang di ML kan jelas. Itu tim kita. Ngoten. Siap mensupport Om nggih matur nuwun nggih. Terima kasih nggih. Nah gitu aja nggih. Tapi santai nggih. Jadi saya memang belajar ketika memang saya juga memang harus introspeksi, tapi bukan pada orang lain ya, kita sendiri yang introspeksi. Saya cari, yang kita cari kitanya. Bukan orang lainnya itu, mereka tidak salah, memang mereka sudah ditunjuk seperti itu. Itu juga cara ngono bacaan yang harus kita baca. Nek aku maca ngene piye? Saya sendiri yang menilai, yo gak iso nek kenakno iku sama. Ketika kita sudah kenakan kan harus dibalik. Nek enak wong liya yo insyaallah karena kita sebenarnya kan hidup ini kan nunut, Pak. Nek wong Jawa iku ngarani nunut, mampir ngombe. Sama. Kita itu nunut kemuliaan. Kemuliaan kita itu berada di kemuliaan orang lain, Jadi kemuliaan kita itu berada di kemuliaan berada di kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. Ini pernah dikatakan oleh sang pengarang Magnet Rezeki kalau tidak salah. Nah itulah. Dari kemuliaan itu berada di kebahagiaan dan kemuliaan orang. Kalau mau kita mendapat kemuliaan yang luar biasa, ya muliakan orang lain. Mau bahagia, bahagiakan orang lain. Itu kuncinya. Karena di sini nurut mulya. Dan ini sudah diajarkan di agama walaupun tidak notok ya. Misalnya kekayaan kita ini ada sebagian hak orang lain kan gitu nggih. Minimalnya nek wong Islam 2,5% sedekah apa ngarani fitrah apa ngarani itu dibersihkan hisabnya. Asine yo gak ngono asine bahkan kita punya uang banyak ini ada hak orang lain sebenarnya. Kita ini yang nunut sebenarnya. Itu tidak dibalik. Nah, kalau kita sudah pamit
turun dulu Om, nggih semoga sukses. Nggih Mas, nggih. Terima kasih, matur nuwun, monggo. Terima kasih tap-tap layarnya, terima kasih koin-koinnya, nggih, matur nuwun. Mboten nggih. Ya, ini untuk pemanasan ae ben gak salah paham, nanti kita sebentar lagi kita tutup nggih. Rungkat kayak bahasanya gini nggih. Nah, itu lho nggih. Nah, jadi gitu. Jadi kebahagiaan itu kita balik sama. Kalau kita semakin ke sana, nah ini memang ngomong apa kok mari gendong sama. Jadi di ilmu mungkin begitu juga ilmu di orang-orang yang sukses-sukses itu ternyata sama. Kenyataan itu ada di sini, di alam bawah sadar ini kenyataan yang mau kita. Sehingga yang harus kita perbaiki, kita olah, kita tanam, kita install, kita ya yang di sini, yang di alam bawah sadar ini. Maka akan mewujud di alam nyata ini. Ngoten no. Apa? Ya, terima kasih, terima kasih. Rahmat pun, oh kok rahmat pun. Oke, Mas. Oke, terima kasih teman-teman. Ini sudah durasinya 36 menit ya, nggih. Belum lama nggih, tapi ben gak salah paham sedikit-sedikit ae bar subuh. Nggih, sudah wis waktunya liyane iki nyapu-nyapu juga ya karena masih di rumah mek wong loro tok. Ananda arek ayu kerja di salah satu perusahaan bank Kediri. Kita mohon diri dulu, mohon maaf, semoga lancar dan pasti lancar jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.